Terus Diana. Sanavia. Hadir Pak. Servira. Silva. Yolanda Sapitri. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, Pak misalnya terlebih dahulu nih dari pertemuan kemarin, masih ingat nggak? Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Rumpun satu. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu bunyi rumpun satu? Katakan. Ya, Pak. Suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika tanda yang bergerak benda tersebut sama dengan Ya. Jadi kita harus tetap ingat ya materi kita kemarin, jangan sampai materi yang kemarin karena fisika itu berkaitan dari kelas 11 itu berkaitan. Ini juga hubungan-hubungannya itu ada kaitannya dari kelas 11. Jadi perkembangannya semakin lama semakin berkembang. Nah, kita tidak bakalan paham pelajaran secara khususnya ya, kalau kita tidak mempelajari dari materi kelas 10. Jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke materi. Apa itu? Ya, hukum dua. Ada yang pernah mendengar nggak apa itu hukum dua? Belum. Oke. Sekarang karena berkaitan dengan materi kita pada hari ini, maka adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melakukan informasi diskusi dan tanya jawab serta dapat dilakukan bersama pada hukum 1, 2, dan 3. Ingat, jadi karena minggu kemarin sudah kita mempelajari hukum 1, otomatis besar fisiknya juga kita tahu dong. Hukum 1, 2, dan 3. Karena besar fisiknya hukum 2 dan 3 ada kaitannya dengan hukum 1. Ya. Selanjutnya melalui diskusi kelompok yang dipandu oleh PD serta didik mampu menganalisis perbedaan ketiga hukum Newton dengan imparsial. Jadi karena belum kita lanjut hukum Newton 3, kita harus paham dulu hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 agar kita bisa menyebutnya atau menganalisisnya dengan benar. Oke, lanjut. Pertanyaan romantik. Pernahkah kalian menaiki perahu? Apa yang kalian lakukan? mendayung. Mengapung. Ya. Dan mendayung. Dan mengapung di atas perahu ya benar. Kalian mendayung. Kenapa perlu mendayung? Apa? Oke, nanti untuk mengarahkan dan menggerakkan kehidupan, untuk menggerakkan
yang kedua, pernahkah kalian mendorong lemari dengan mendorong meja? Manakah yang paling mudah didorong? Meja. Kenapa? Karena masa ya, ada yang lain? Masa meja lebih kecil daripada lemari. Ya enggak? Ya. Tapi bagaimana kalau lemarinya sama besar dengan meja? Sama-sama. Misalnya masa mejanya taruh ada 20 kilo. Kemudian lemarinya 20 kilo. Mana yang lebih mudah? Lemari sama meja? Meja. Contoh, misalnya nih, mejanya 20 kilo, lemarinya 20 kilo. Mana yang lebih mudah didorong? Sama-sama. Ya, karena masanya sama. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau yang mendorong meja itu adalah anak kecil? Bisa. Misalnya anak kecil lah. Mana yang lebih mudah mendorong anak kecil sama orang besar? Kenapa orang besar lebih mudah mendorong meja daripada anak kecil? Yang lain. Yang kelompok 4 kan kenapa lebih besar kalau orang besar? Gaya yang diberikan anak kecil itu lebih kecil daripada orang dewasa. Tapi yang ingat ya kelompok. Jadi kelompok 2. Jadi kelompok 2-nya sedikit ya. Ingat pada pertemuan kedua ini kelompok tetap kelompok yang kemarin kita gunakan meskipun materinya berbeda, kelompoknya kita gunakan kelompok yang kemarin. Kelompok 2 sedikit temannya. Ya karena lagi sakit. Oke, tapi semangat kelompok 2. Tangan. Semangat dong, Meli. Jangan putus asa, temannya enggak ada tapi tetap bersemangat ya. Kelompok 4 lagi penambahan personel ya. Ya, temannya ada yang enggak hadir, sekarang hadir. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 tetap. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini yang semangat, tetap semangat. Oke. Newton 2. Jadi yang kalian sebutkan tadi, yang Pak tanyakan tentang hal yang tadi itu adalah hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 1, benda dalam posisi diam. Kenapa diam? Karena tidak ada dorongan atau gaya yang dilakukan oleh seseorang. Karena tidak ada gaya yang bekerja. Oke, nah kalau hukum Newton 2 apa? Tadi kan sudah kita lihat tadi ada yang namanya yang berdayung perahu, kemudian dorong meja. Tahu nggak perbedaannya itu hukum Newton 1 dan hukum Newton 2? Kalau hukum Newton 1 tidak ada masa. Oke, Adi, hukum Newton 1 tidak ada percepatan. Kalau hukum Newton 2 ada percepatannya. Oke, tepuk tangan. Sekali kita tambahkan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 apa? 1 diam bendanya, 2 bergerak. Paham kan? Kalau ditanyakan apa perbedaan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2? 1 diam, 2 bergerak. Seperti itu. Oke, karena ini nih bunyi hukum Newton 2-nya. Percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sekarang pertanyaan nih, kayaknya rumusnya apa nih? Kalau kemarin kan sigma F sama dengan 0. Kalau hukum kedua sigma
sambil spidol. Spidol. F sama dengan 0. Newton 1. Sekarang Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. M kali A. M ini apa? Masa. A ini apa? Kecepatan. Di situ menyatakan percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besar resultan gaya. Ini berbanding lurus dengan ini. Tapi kalau yang ini berbanding lurus dengan ini dan ini. Tetapi yang ini berbanding terbalik dengan ini. Nah, ini jelasan depan kayak dosen aja. Ya, jadi sigma F sama dengan M kali A. Bagaimana kalau ditanyakan A? Maka A sama dengan Sigma M per M. Karena di situ menyatakan bahwa berbanding terbalik dengan masa percepatannya berbanding terbalik dengan M atau masa. Sekarang pertanyaan nih kelompok 2. Apa satuan massa? Saya Kelompok 1 apa? kilogram. Kilogram. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari massa. Menghitung massa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari menghitung massa. Membeli beras. Yang ada satuannya kilo. Bu, beli beras 2 kilo. Bu, beli gula yang 2 kilo. 1 kilonya berapa ini? Itu adalah massa. Paham ya? Jadi begitu. Nggak ada tuh bu beli beras meter per sekon. Ada mustahil kok. Ya, itu makan sapi kan belum paham kan? Sanapia belum paham kan? Masa itu kan? Nah, selain beras sama gula apa lagi contoh yang di kehidupan sehari-hari Sanapia? Gimana? Saya beras sama bapak. Apa? Beli dari sapi. Ya, Pak. Ada kilo dan Ya, benar. Ada kilo dan beli kilo. Berapa Beli biasanya? kilo ya pasti meter. Kilo bagi bukan rupa. Berapa per kilonya biasanya? Lupa mas. Yang lain. Berapa? Ya. Badan. Ah? Menimbang Menimbang badan. menimbang badan. Ada yang pernah menanam jagung nggak di sini? Pernah. Ya. Gimana orang menjual jagung itu gimana cara Ditimbang. ditimbang? Ditimbang. Timbang per ton. Nah, sekarang ini bukan per kilo lagi, dia per ton. Ya kan? Ya, Kan 1 ton. Ya, jadi dalam 1 kilo jagung itu kalau sekarang kan 5.500 rupiah. Jadi kalau 1 ton itu berapa? 5.500. Ya, pintar. Dikali Dikali. dari ya, pintar. Oke, kita lanjut ini ya bentuk persamaannya. F sama dengan M per A atau A M per M. Jadi seperti itu. Oke, jadi Pak kasih kalian masalah. Permasalahan lah yang akan kalian presentasikan nanti setiap kelompok di depan. Nanti minggu kemarin ya, yang bisa. Ini ada KPD. Kalian pegang dulu ya KPD-nya sambil kita melihat video yang Pak tampilkan nanti. Contoh satu. Tiga.
Oh ya, 5. Di situ boleh kalian tulis nama kelompoknya. Nah, berkaitan dengan LKPD, di situ kan ada benda pada bidang miring. Ya enggak? Ya. Kita kembali dulu ke rekomnya. Kita lanjut ke bidang miring. Dimatikan dulu. Pembelajaran daring fisika. Saat ini kita akan membahas tentang penerapan hukum Newton tentang gerak. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bersama tentang penerapan hukum Newton pada benda yang berada pada bidang datar. Bagaimanakah benda ketika berada pada bidang miring? Perhatikan video benda pada bidang miring berikut. Oke, bisa lihat nggak? Bisa. Di sini ya Pak. Nah, di sini Yang menyebabkan benda tersebut bergerak dan berapa besar percepatannya ketika bergerak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang diagram gaya yang bekerja pada benda yang ada pada bidang miring. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda Oke. Itu pada bidang miring ya. Kita ulangi lagi ke video ini. Yang berat. Bisa jelas ya? Nih lihat nih. Ada gaya berat. Ingat, kalau di hukum Newton 1 tetap ada gaya berat kan? Nah, yang nggak ada sih, yang mana nggak ada di hukum Newton 1? Kecepatan ya ada. Yang mana? Yang mana yang nggak ada? Kecepatan Ada ya. Yang nggak ada kan kemarin kan hanya gaya kecepatannya. Kemarin kan yang ada tuh ini aja kan? Sekarang lebih banyak lagi. Apa aja yang ada sekarang? Tetap N. Kemudian ada N. Terus apa lagi? Ada W, ya kan? Ya enggak? W nya kan? Ada N kan? Apa lagi? Ini F ini ada kinetis, ada statis ya. Kemudian apa lagi? Ada W sin alfa. Ada Sekarang jam 3 dini hari. ya kan? W sin alfa dan alfa. Kenapa ada alfa? Kenapa ada alfa? Karena kayak miring. bidang miring. Iya, karena bidang miring. Karena bidang ini kan memiliki sudut. Nah, sekarang misalnya nih, kalau alfanya sama dengan 30 derajat sama alfanya 45 derajat, mana yang paling miring di situ? Kemiringannya 30. 30 kan sampai kecil ya semua. 45 yang paling miring. 90 derajat kayak 45. 30. Oh ya. 30. Tambah lagi 45. Kalau 90 begini dia. Ya, ini siku.
Paham ya? Oke. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh kelompok yang berkaitan dengan bidang miring. Ingat, mereka akan menjelaskan nanti sesuai dengan pertanyaan yang ada di HPD. Video itu sudah kan dituliskan? Sudah disebutkan apa yang ditanyakan? Sudah di video itu. Nah, kita belum selesai menyelesaikan video ini. Kita lanjut ya. Oke. Oke, yang merah tadi itu adalah gaya berat. Ya, arah gaya berat mengikuti arah gravitasi. Bagaimana besar gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak dan berapa besar percepatannya ketika bergerak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang diagram gaya yang bekerja pada benda yang ada pada bidang miring. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda bermasa 2 kg. Nah, ini kita lanjut ke contoh soal. Nanti contoh soal ini ada yang ditanyakan, tapi Pak tidak akan semuanya menjelaskan tentang contoh soalnya. Tapi langsung kalian yang mengerjakan yang bisa. Program berada pada bidang miring licin seperti gambar di samping. Jika besar sudut kemiring. Oke, di soal ini dijelaskan bagaimana sebuah benda bermasa 2 kg berada pada bidang miring licin seperti gambar di samping. Jika besar sudut kemiringannya 30 derajat. Oke, kita ini 30 derajat, tapi kalau yang kelompok yang maju nanti ubah ya. 30 derajatnya jadi 60 ya. 45. Oke, boleh lah. 60. Sin 30 berapa? Sin 30. Itu per 2. Itu per 2 ya? Ya, itu berdua. Itu per 2. Agar mudah nanti. Oke. Dengan bidang adalah 30 derajat, bagaimanakah? A. Diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut. B. Ke arah manakah benda akan bergerak? C. Gaya manakah yang membuat benda bergerak? D. Besar gaya yang membuat benda bergerak. Dan E. Bagaimanakah besar percepatan benda saat benda tersebut bergerak? Mari perhatikan penjelasan berikut. Oke. Ada penjelasannya di sini. Kita harus mengamati ya videonya agar kita bisa. Penjelasan bagian A, tidak ada gaya gesek karena permukaan bidang adalah licin. Untuk penjelasan bagian Ini kalau bidangnya licin, kalau bidangnya nggak licin gimana? Ya, kalau bidangnya tidak licin maka berlaku gaya gesek itu FK sama FS ya. Kalau bergerak FK, kalau tidak bergerak FS ya. D, ke arah manakah benda akan bergerak? Benda akan bergerak ke arah dasar bidang miring walaupun tidak ada gaya dorong karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Untuk bagian Oke, sampai situ aja ya. Kita nanti langsung ke setiap kelompok yang maju nanti. Itu yang bidang miring. Kemudian yang selanjutnya, karena persamaan ini tidak ada, F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M ya. Kita lanjut ke soal yang satunya. Ini agak mungkin satu kelompok aja maju hari ini. Nah, ini lagi. Nah, ini jadi video ini sudah ada di LKPD-nya, nanti kan bisa maju kelompok yang belum, targetnya yang belum kemarin maju sekarang. Nah, di sini ada 2 balok. Kelihatan enggak? Ya, kelihatan. Balok A dan balok B. Tapi diberi gaya itu yang balok mana? B.
B. Ketika diberi gaya balok B, apa yang terjadi terhadap balok A? Tergantung. Kalau gayanya lebih besar, maka bisa jadi balok A itu seperti hukum Newton 1 nanti larinya. Ya enggak? Ya. Kalau gayanya tidak terlalu besar dari massa benda balok B, maka nanti balok A tetap mempertahankan posisi kedudukannya. Ingat ya, paham ya? Kita tidak usah lanjutkan karena ini sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan di papan itu mengenai besar fisiknya dan Newton, berat, gaya set, dan kalau garis miring dia punya sudut. Ini kan yang balok A sama B ini tidak memiliki sudut, tetapi hanya F saja. Jika diberi gaya maka berlaku hukum F sama dengan M kali kali. Lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh kelompok temannya. Kalau statis dan gratis untuk setiap bidang yang bersentuhan ada 0,2 maka berapa kadar maksimum yang diizinkan agar saat sistem gerak kalau kami geser pada B. Jadi B-nya itu didorong dengan Ingat, di sini nyatakan berapa sih gaya F maksimum. Berarti dia butuhkan gaya besar, ya, agar sistem bergeraknya balok A tidak bergeser terhadap balok B. Paham maksudnya? Dia pingin tuh balok A-nya tidak bergerak, ya, agar tidak bergerak terhadap balok B. Itu yang harus kita pahami. Jadi A itu tetap pada besaran fisis di situ. Oke? kalau kayak F-nya ini terlalu besar, bisa aja nanti A-nya itu bergeser ke arah kiri dan akhirnya jalan. Kalau terlalu besar, A-nya kan tergeser, ya. Kayak orang ada di atas motor tuh, kalau tiba-tiba digas tuh, yang di belakang itu akan terpental. Seperti itu ya. Ini balok A ini berlaku hukum Newton 1 ini. Oke, nggak usah kita lanjutkan. Kita saling menganalisis, ya kan? Dari informasi di internet maupun di buku pelajaran. Kita jawab soal itu, Bang. Ya, jadi yang ini hanya sekedar bentuk pendahuluan saja. Tapi kan yang kalian kerjakan yang ada di LKPD. Yang di LKPD, oke. Silakan dikerjakan. Ada yang belum paham, nanti kalian boleh tanya ke saya. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Nanti Pak tunjuk ya siapa yang maju ya. Hear me out, hear me out.
yang diletakkan di bidang miring. Yang pertama dengan sudut 30 derajat. Anggaplah 30 derajat. Oke, seperti ini. Dan kita akan naikkan ke 40 derajat, 45 derajat atau yang lebih tinggi. Oke, bisa dilihat. Ya. Bidang yang memiliki tinggi 30 derajat cenderung lebih lambat timbang dengan bidang yang memiliki kemiringan 40 derajat, 45 derajat. Anggap saja ini benda bermassa 4 kg dan akan kita taruh di bidang miring semiring 30 derajat. Oke, bisa dilihat. Kita masuk saja ke pembahasannya yang akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Sepira Dwi Oktaviani dan teman-teman. Gambarnya dihapus. Ya. Baiklah teman-teman, di sini terdapat soal massa balok 4 kg dengan bidang kemiringan 30 derajat. Ditanya yang A, diagram gaya yang bekerja pada benda. Tidak ada gaya gesek karena bidang licin. Jadi tidak ada gaya gesek pada bidang ini. Terus ya pertanyaan kedua, ke arah manakah benda bergerak? Benda akan bergerak ke arah dasar bidang miring yang awalnya di sini akan bergerak ke bawah ke arah dasar bidang miring. Boleh diperagakan nanti. Boleh diperagakan bergerak ke arah bawah. Kemudian yang ketiga, gaya manakah yang membuat benda bergerak? Gaya yang membuat benda bergerak adalah gaya W sin A karena dia bergerak ke bawah. Kemudian pertanyaan keempat, D, besar gaya F yang membuat benda bergerak. Karena benda bergerak hanya karena pengaruh gaya pada arah W sin A, maka sigma F sama dengan W sin alpha. Sehingga sigma F sama dengan W sin alpha, W sama dengan M dikali G sin alpha. Masanya 4 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan 30 derajat. 4 dikali 10, 40. Sin dari 30 derajat adalah 1/2. Sehingga hasil dari sigma F-nya sama dengan 20 Newton. Yang E, besar kecepatan benda A saat bergerak. Berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A dan sigma F sama dengan W dikali sin alpha. Maka M dikali G dikali sin alpha sama dengan M dikali A. Karena sama-sama ada M-nya kita tarik. Hasilnya D dikali
sama dengan 10. Hasil dari sin 30 derajat adalah 1/2, sehingga hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Berarti kecepatannya itu 5 meter per sekon kuadrat. Kecepatan benda tadi yang miring-miring ini. Jadi percepatan dari benda yang diluncurkan dari bidang miring yaitu secepat 5 meter per sekon kuadrat. Bisa dilihat? Oke. Ya, terima kasih. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Pada saat kalian mempraktekkan bidang miring tadi, gaya apa saja yang bekerja pada kegiatan tersebut? Gaya apa saja yang bekerja? Pada saat kalian mempraktekkan bidang miring tadi, gaya apa saja yang bekerja pada kegiatan tersebut? Jadi gaya yang terdapat pada bidang tersebut yaitu gaya normal, gaya W sin alfa, gaya berat, gaya W cos A, cos alfa. Itu saja. Apa bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Apakah kalian bisa menjelaskan fungsi dari gaya-gaya tersebut? Jelaskan fungsi dari gaya tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan fungsi. Kata dulu. Terdapat gaya yang pertama, gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang seperti ini. Pusat tegak ke atas di bidang apapun. Adapun gaya berat, arah gaya berat mengikuti arah gravitasi bumi, selalu ke bawah. Bisa diterima? Kan sin alfa ini adalah gaya jatuhnya, dia bergerak ke bawah. Gimana Mbak Yuli? Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manis Melati dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa fungsi gaya gesek pada bidang miring? Apa fungsi gaya gesek pada bidang miring? Fungsi gaya gesek pada bidang miring adalah sebagai memperlambat bidang jatuh. Memperlambat bidang jatuh. Ya, Memperlambatkan. memperlambat gaya jatuhnya Gaya jatuhnya atau bendanya ya. atau bendanya. Apa bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Ada lagi. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Bila tidak ada, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Bila ada kekurangan maupun kelebihan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diagramnya. Ingat, perhatikan kelompok lain dulu. Ingat, pada bidang miring ini ada beberapa gaya yang berbeda, yaitu ada gaya normal, ada gaya W sin alfa, ada gaya W cos alfa, dan ada gaya. Nah, di sini kan digambarkannya itu ada gaya gesek. Ya. Karena di soalnya berkaitan gaya geseknya nggak ada atau diabaikan karena bidang miringnya itu licin. Berarti kita nggak perlu kita gambarkan gaya geseknya.
seperti itu. Tapi kalau bagaimana kalau pertanyaannya kalau kelompok 4 tadi, bagaimana kalau ada gaya gesek? Otomatis gaya gesek ini akan memperlambatkan benda jatuh dari bidang miring. Nanti karena gaya W-nya di sini akan dikurangi gaya gesek, sehingga nanti hasil percepatannya di sini, kecepatannya ini akan lebih berkurang lagi. Maka di sini akan dikurangi dengan gaya geseknya. Gaya geseknya seperti itu. Menyimpulkan. Jadi, hukum Newton 2 memiliki bunyi yaitu percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Rumus Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A. A sama dengan sigma F berbanding M. A sama dengan A yaitu percepatan, M adalah massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merefleksikan hasil belajar kami hari ini. Kami belajar tentang hukum Newton 2 bahwa dapat kita jumpai di kegiatan kita sehari-hari, contohnya mendorong meja. Pokoknya belajar hari ini sangat seru dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini, bahwa pentingnya kita dapat mengetahui bahwa kita hidup di bumi ini adanya gaya gravitasi dan gaya gesek. Betapa pentingnya gaya gesek dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri agar lebih barokahnya pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa.